Beliau adalah leader dari sebuah MLM. Tentunya beliau sudah beberapa kali menjalankan konsep network marketing. Nah, beliau kali ini ada di grup bisnis saya, yaitu reseller network marketing. Nah, untuk itu saya mau tanya-tanya kepada Pak Ujang, dan mohon Pak Ujang untuk menjawab karena ini akan bisa memberikan motivasi kepada teman. Ya, oke, Pak Ujang. Pertanyaannya, topiknya begini. Kan saat ini adalah kondisi sulit ya, ekonomi sulit karena lockdown. Menurut Pak Ujang, apa dampak positif dan negatifnya dalam kondisi ekonomi yang sedang lockdown ini? Menurut Pak Ujang sebagai seorang pelaku network marketing. Ya, silakan Pak Ujang. Ya, jadi gini Pak Adriel ya, terima kasih. Ini dalam kondisi lockdown gini, ya kan kita tidak usah terlalu panik dengan keadaan zaman di saat-saat terpuruk kayak begini. Karena apa? Dengan konsepnya kita berbisnis di multi level marketing itu sebenarnya banyak macam cara untuk kita. Gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan di awal. Jadi dengan konsep-konsep yang dari Bagi Berkah ini sebenarnya simpel. Jadi kita dengan kondisi kayak begini cukup di rumah aja, mainkan HP aja, dan sebar informasi ke teman-teman. Mungkin bagi anda yang punya teman atau misalnya punya di Facebook, punya Facebook, Twitter, ataupun Instagram, itu bisa menyebar informasi dan kita promo. Itu aja sebenarnya Pak Ariel. Jadi di sini cara kerjanya simpel. Dengan kondisi kayak begini ya, lockdown ini sebenarnya bisnis bernetwork itu kita nggak usah kita dibikin pusing. Kita cukup mainin HP dengan kita ibaratnya sebar informasi ke teman-teman di Facebook atau teman-teman lewat via WA. Itu sebenarnya untuk peluang kita juga. Nah itu aja. Oke, nah tentu Bapak tetap optimis ya dalam kondisi ekonomi yang lockdown ini, karena berbisnis network marketing ini kami kan juga punya konsep yang murah 100.000. Kita menggunakan konsep reseller network marketing. Bagaimana menurut Anda konsep reseller network marketing secara umum ya, apalagi yang dipasarkan dimulai oleh tahun 2020 ini oleh Bagi Berkah ya, 100.000 beli produk satu, nanti kalau beli produk kedua dapat bonus sponsor 30.000, upline-nya juga dapat darinya. Nah, menurut Bapak apakah ini salah satu peluang baik Pak untuk teman-teman yang dalam kondisi tadi di PHK mungkin, apakah menurut Bapak ini adalah satu peluang yang bagus Pak? Kalau menurut saya pribadi sih ini sangat peluang-peluang yang sangat bagus ya, dengan konsepnya 100.000 kita udah bisa menjalankan bisnis ya kan. Ya kalau dibilang menurut saya kan uang 100.000 tidak akan membuat Anda jatuh miskin, itu aja. Dan uang 100.000 kalau kita ibaratnya belanjakan untuk kebutuhan, ibaratnya kita belanjakan rokok, belanjakan untuk jajan atau buat makan, itu paling cuma satu hari habis. Tapi kita ibaratnya kita modalkan di bisnis network ini dengan modal 100.000 itu bisa menjadi ibaratnya peluang bisnis buat kedepannya, dan ini bisa menjadi ibaratnya di awal untuk ibaratnya punya penghasilan tambahan, itu aja. Dan ini sangat bagus sekali, ini peluang di Bagi Berkah ini dengan keadaan ibaratnya lagi kondisi lockdown kayak begini ya. Dengan uang 100.000 aja kita udah bisa menjalankan bisnis usaha gitu, pun bisa menjalankan punya penghasilan, bisa punya penghasilan tambahan di awal. Nah ini sebenarnya sangat-sangat bagus dengan konsep ini. Kalau menurut saya sih ini terobosan baru ya di saat-saat kondisi kayak begini. Ini sebenarnya peluang yang sangat baik kalau menurut saya, itu aja. Oke, ya, karena kita tahu kan
orang kalau mau join member MLM itu biasanya minimal 250.000, 300.000, 500.000, 600.000, ada yang 800.000 kan begitu ya Pak ya. Jadi dengan konsep 100.000 dia juga bisa jadi reseller sekaligus bisa jadi network. Nah pertanyaan ketiga Pak, Bapak tahu saya juga mempelajari di banyak online ya, banyak perusahaan besar itu menggunakan sekarang metode karena dia mengurangi karyawan ya, kan mal banyak tutup, toko-toko banyak tutup, akhirnya barang-barang dia itu dijual melalui online. Nah di online itu mereka membuka kesempatan untuk reseller atau beli barang COD, barang sampai di tempat baru bayar. Jadi konsep itu. Nah kira-kira apakah ini bisa menjadi sebuah saingan untuk bisnis network marketing atau MLM Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau di BBNet ini terobosan yang baru ya. Jadi buat anda sekalian, jadi nggak usah kita ribet untuk stok barang ataupun kita memikirkan untuk biaya ongkirnya, ongkos kirimnya. Cukup ibaratnya dengan konsepnya yang diluncurkan di BBNet ini bagi berkah. Ini sebenarnya sangat-sangat relatif dan sangat simpel sebenarnya. Jadi kita tidak usah dipusingkan kalau misalnya kita mau buka toko online, kadang kita mesti ada stok barang, mesti mengirim ke punya tempat atau gudang atau kantor. Di sini nggak perlu kita ibaratnya memikirkan masalah itu semua. Jadi di sini cukup kita nyebar informasi. Kalau misalkan Anda semua itu bisa berpikir positif untuk gimana caranya untuk mendapatkan uang tambahan, sebenarnya di sini sangat relatif, sangat simpel. Jadi dengan uang 100.000 kita udah bisa melakukan konsep bisnisnya dan jalankan dan sebar informasi. Mungkin dari produk-produknya juga sangat bagus dan banyak sekali produk-produknya sangat berkualitas, dan ada juga produk untuk ibaratnya pupuk buat pertanian ataupun itu perkebunan atau juga buat peternakan perikanan gitu. Jadi ini sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi Anda tidak usah ragu untuk ibaratnya menjalankan bisnis network ini. Hanya dengan uang 100.000 aja Anda semua bisa menjalankan bisnis dan bisa menghasilkan uang tambahan. Itu aja dari saya. Oke. Pertanyaan terakhir ya, sebenarnya tadi udah terakhir tapi ini terakhir ya penutup ya. Saya lihat gini, kenapa ya orang rasanya kok nahan uang 100.000 untuk memulai sebuah usaha, padahal usaha konsep ini kita yakin dia akan terus berkembang tanpa ya hanya masalah waktu kan. Tapi orang untuk memulai dengan 100.000 itu ketakutan, seakan-akan uang kalau dipakai 100.000 nanti dia nggak makan gitu. Padahal konsep ini kan mengajarkan kita ya jualan, karena kan bukan hanya dia yang beli produk, kan ada orang lain yang akan beli produk kan. Dia beli modal awal 100.000, tapi banyak orang nyimpen uangnya, takut gitu loh, nggak mau keluarin uang. Karena mereka tidak tahu konsep ini, atau mereka memang bukan tipikal orang yang melihat peluang, atau tipikal orang-orang yang sekedar ya kalau digaji, kalau kerja digaji, nggak dikerja nggak digaji. Kira-kira motivasi Anda bagaimana Pak untuk mengatasi orang nahan uang 100.000 pun nggak mau gitu? Ya, jadi gini, kalau menurut saya sih ibaratnya kan gini. Ini kan dari segi produk-produknya ada produk kesehatan. Apalagi di saat-saat kayak begini ya kan, kita sangat perlu sekali dengan produk kesehatan ini. Apalagi kita ibaratnya karena apa? Ada salah satu produk yang dari BBNet ini bagi berkah ini mungkin dari alkalinya atau misal propolisnya, dan itu sebenarnya baik untuk kesehatan kita, apalagi di saat-saat kayak begini ya kan. Kenapa? Fungsinya untuk ibaratnya pencegahan virus ya ini bakteri, dan ibaratnya kita untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Nah ini sebenarnya sangat bagus. Nah jadi kalau menurut saya sih dengan uang 100.000 ini ya kan, jadi kita anggapnya gini aja, anggapnya kita membeli produk kesehatan untuk diri kita aja. Kalau kita udah masuk jadi kememberannya, itu sebenarnya walaupun produknya itu diminum dengan sama kita sendiri atau sama keluarga, kita di samping punya sehat,
sekeluarga, ya kan. Dan kita bisa sebar informasi, mungkin nantinya kita akan merasakan manfaatnya dari produk itu. Jadi gitu kalau menurut saya. Jadi jangan pernah takut banyak dengan uang 100.000 ini, karena apa? Intinya kalau saya pribadi, intinya membeli produk kesehatan untuk diri saya sendiri aja gitu ya. Nah, walaupun itu produk habis, tapi secara bisnisnya masih kita bisa jalankan karena kita udah merasakan manfaatnya dari produk itu aja sebenarnya Mas. Cuman orang belum bisa terpikir secara begitu karena mungkin dengan uang 100.000 ini sebenarnya kalau menurut saya sih tidak sulit lah, tidak kenapa. Secara kita ibaratnya kalau toh kita sakit, ibaratnya sekali berobat pun kita ibaratnya kadang bisa lebih dari biayanya 100.000 itu aja. Kalau saya sih gini, di awal lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya, kenapa? Dengan uang 100.000 ini kita punya dua manfaat. Satu, kita punya solusi manfaat kita kesehatan. Kesehatan buat diri kita, kesehatan buat keluarga kita. Keduanya, di sini ada punya penghasilan kalau kita jalankan dengan bisnisnya. Itu aja sebenarnya Pak Fadil. Oke Pak, untuk sementara obrolan kita sampai di sini karena saya ingin ada sesi berikutnya. Terus terang konsep audio ini saya ingin sebarkan di WA. Nanti saya juga akan rekam audio ini, masukkan ke Vivo untuk bisa di-share ke Facebook dan lainnya. Karena saya saat ini belum berani bisa menampilkan konsep video atau vlog atau apa yang orang-orang YouTube itu ya. Iya, betul. Kita mungkin belum ke sana. Tapi saya akan coba padukan suara ini ke dalam satu gambar. Ya, ini adalah step awal. Next nanti kita obrolkan lagi topik yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Ujang. Oh ya, sama-sama Pak. Selamat malam. Malam.